Halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta bawakan renungan, judulnya Selamat Pagi Tuhan. Saat bangun pagi, kamu sudah marah-marah, maka sepanjang hari kamu seperti mobil yang sebentar-sebentar nyaris tubrukan. Sebaliknya kalau kamu bangun dengan hati yang cerah, rasanya semua orang menjadi lebih ramah, ya enggak? Pikiran orang pada saat bangun itu mewarnai sikapnya sepanjang hari adik-adik. Makin pagi kita bangun, makin segar pikiran kita. Cerah atau mendung hidup sepanjang hari banyak tergantung dari cara bagaimana orang mengawali hari itu. Alkitab mencatat beberapa pikiran orang di waktu mereka baru bangun pagi. Ini beberapa contohnya. Tentang Harun dan umat Israel di kaki Gunung Sinai. Di dalam Keluaran 32 ayat 1-6 diceritakan bahwa Harun dan umat Israel mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas lalu membuat patung anak lembu supaya mereka dapat berpesta dengan membakar korban bagi patung itu. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Begitu bangun, isi pikiran mereka adalah pesta. Tentang para pemuka agama Yahudi. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bertekad bulat. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Markus 15 ayat 1. Pikiran mereka yang pertama-tama adalah Yesus perlu kita singkirkan. Tetapi Alkitab pun memberi contoh yang sebaliknya, yaitu tentang bangun pagi-pagi dengan pikiran baik. Tentang Musa, keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu. Keluaran 24 ayat 4. Pikiran yang pertama-tama adalah berterima kasih kepada Tuhan. Tentang Abraham, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat 3. Pikiran yang pertama-tama adalah menjalankan perintah Tuhan. Tentang perempuan-perempuan murid Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Markus 16 ayat 1-2. Pikiran mereka yang pertama-tama adalah menyatakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengawali hari? Kamu akan menjawab, berdoa Kak Masta? Ya, benar. Itu baik. Tetapi bagaimanakah doa kita pada awal suatu hari yang baru? Apakah kita diliputi suasana murung atau cerah? Bagaimana kita menemui Tuhan di pagi hari? Apakah kita menyapa dengan rasa girang sehingga dengan tersenyum kita seolah-olah berkata, selamat pagi Tuhan. Apakah sebenarnya fungsi doa di pagi hari? Doa pagi adalah pencetus rasa girang untuk sepanjang hari adik-adik. Girang untuk apa? Ya karena Tuhan masih memberi memperpanjang kita dengan satu hari yang baru. Bukankah itu, dengan itu kita patut bergembira? Tuhan Yesus pun sendiri memberi arti penting kepada doa di pagi hari. Di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada ucapan yang berbunyi, bersikaplah seperti unta. Apa arti ucapan itu? Tiap pagi unta berlutut menunggu tuannya meletakkan muatan di atas punggungnya. Sepanjang hari unta itu berjalan membawa muatan itu. Pada malam harinya, unta itu berlutut lagi supaya muatan itu dapat diturunkan. Agaknya kita perlu belajar dari unta. Tiap pagi kita berlutut meminta tugas apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat pada hari itu. Dan malamnya kita berlutut lagi, menyerahkan kepada Tuhan apa yang hari itu telah kita perbuat. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengajari kami untuk berserah kepada Engkau dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Amin. Yesus memberkati. Shalom.